the graduation. Prosesi wisuda. Wisudawan dimohon berdiri. Yang kami hormati Ketua Staika Pekalongan, disilahkan mewisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2021. Saudara-saudara, resmi saya kukuhkan berdasarkan surat keputusan Ketua Staika Pekalongan nomor 34.10/042/2021 sebagai sarjana pendidikan dan sarjana ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang saudara-saudara miliki. Tahwilu hablil qub'ah wa tafidus syahadat. Pemindahan koncer dan penyerahan ijazah dimulai dari program studi ekonomi syariah. Pemindahan koncer dilakukan oleh Ketua Staika Pekalongan dan penyerahan ijazah oleh Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Ketua Staika Pekalongan dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dimohon menempatkan diri. Wisudawan Staika Pekalongan tahun 2021, Program Studi Ekonomi Syariah. Nama wisudawan Melisa, putri Bapak Warnuji dengan IPK 3,90. Jumaidi, putra Bapak Suwarno dengan IPK 3,61. Fenti Nitami, putri Bapak Wartono dengan IPK 3,82. Aulia Ulfa, putri Bapak Muhammad Farihin almarhum dengan IPK 3,88. Siti Dewi Aisyah, putri Bapak Subur dengan IPK 3,79. Rizka Amalia, putri Bapak Darsono dengan IPK 3,80. Muhammad Nurdiansyah, putra Bapak Ishak dengan IPK 3,57. Yulia Sri Hartati, putri Bapak Zubaro dengan IPK 3,52.
Ahmadi, putra Bapak Tarmujo dengan IPK 3,59. Nur Habibah, putri Bapak Abdul Azam dengan IPK 3,53. Hila Holiso, putri Bapak Ahmad Yasin dengan IPK 3,84. Reni Ratnasari, putri Bapak Uwasud dengan IPK 3,74. Desi Afrianingsi, putri Bapak Kusnoto dengan IPK 3,55. Nila Viana, putri Bapak Wahadi dengan IPK 3,69. Puput Fatma Alawiyah, putri Bapak Nahrawi dengan IPK 3,65. Wahyu Indah Kustari, putri Bapak Muhammad Dento dengan IPK 3,66. Umdatul Khairat, putri Bapak Muhammad Al-Faizin dengan IPK 3,60. Arum Kemuning Citra Resmi, putri Bapak Hasan Basri dengan IPK 3,47. Azah Mega Afiana, putri Bapak Nazirin dengan IPK 3,57. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah disilakan kembali ke tempat. Pemindahan koncer dan penyerahan ijazah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Pemindahan konser dilakukan oleh Ketua Staika Pekalongan dan penyerahan ijazah oleh Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Ketua Staika Pekalongan dan Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dimohon menempatkan diri. Wisudawan Staika Pekalongan tahun 2021, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nama wisudawan Dian Nur Munirah, putri Bapak Ahmad Imran dengan IPK 3,94. Ilham Koyum, putra Bapak Mariono dengan IPK 3,16. Ahmad Irfa Rizkoni, putra Bapak Salmet almarhum dengan IPK 3,44. Fathu Rizik, putra Bapak Abdul Ghafur dengan IPK 3,88. Lailatul Qadriyah, putri Bapak Bushra Al-Karim dengan IPK 3,67. Deni Nurati, putri Bapak Sudaryo almarhum dengan IPK 3,91. M. Arif Hidayatullah, putra Bapak Samsuri dengan IPK 3,88. Nur Laili Saadah, putri Bapak Usman dengan IPK 3,77. Nur Bidayah, putri Bapak Zawawi dengan IPK 3,92. Istiqomah, putri Bapak Muhammad Ali dengan IPK 3,88. Eva Alfiani, putri Bapak Samuri dengan IPK 3,76.
Ernawati, putri Bapak Wasnain dengan IPK 3,87. Iis Lailatul Izzah dengan putri Bapak Idris Sardi dengan IPK 3,63. Aini Zulfa, putri Bapak Rotib almarhum dengan IPK 3,83. Andi Subarna, putra Bapak Ahmad Syamsuddin dengan IPK 3,71. Ketua Staika Pekalongan dan Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam disilahkan kembali ke tempat. Singing bagimu negeri by Student Choir of Staika Pekalongan. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri oleh paduan suara mahasiswa Staika Pekalongan.
Setia Alumni Pledge. Pembacaan ikrar setia alumni oleh Andi Subarna, Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, diikuti seluruh wisudawan. Wisudawan dimohon berdiri. Ikrar setia alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Kami alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan satu, adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dua, siap berbakti kepada agama, nusa, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, siap menjadi insan terdepan dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan. Empat, siap mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Senantiasa menjunjung tinggi akhlakul karimah dan menjaga nama baik alma mater. Wisudawan disilahkan duduk kembali. Penyerahan penghargaan. Certificate of Appreciation. Tafidhu syahadati takdir, penyerahan piagam penghargaan dari Staika Pekalongan kepada wisudawan terbaik. Program Studi Ekonomi Syariah. Nama Melisa. Nomor induk mahasiswa 34111777. Putri Bapak Warnuji dan Ibu Wasni. Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah dengan IPK 3,90. Lahir Pekalongan pada tanggal 28 Mei tahun 1992. Alamat Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Judul skripsi, transaksi jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan cash on delivery atau COD dalam perspektif akad salam, studi kasus toko batik SM Collection Pekalongan. Pengalaman organisasi, Dema Staikap tahun 2017 sampai 2018, jabatan sebagai bendahara, UKM Seni Staikap sebagai anggota, UKM Mapala Staikap sebagai anggota, Ketua Kopri PMI Komisariat Ki Ageng Sedayu Staikap masa hikmat 2018-2019. Anggota Kopri PC PMI Pekalongan. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nama Dian Nur Munirah. Nomor induk mahasiswa 3421170015. Putri dari Bapak Ahmad Imran dan Ibu Siti Tufaizah. Program Studi Sarjana Manajemen Pendidikan Islam dengan IPK 3,94. Lahir Pekalongan pada tanggal 4 November 1994. Alamat
Perawasan Barat Kedunguni Pekalongan. Judul skripsi, Analisis Manajemen Perpustakaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Diman Pekalongan. Pengalaman organisasi anggota Big M Smart Startup tahun 2018-2019 dan Wakil Ketua SEMA periode 2021-2022. Prestasi, juara 2 Lomba Unggahan Terbaik Review Acara Seminar Nasional dan Workshop Literasi Digital dengan tema Aman dan Produktif dengan Adaptasi Kebiasaan Baru di Internet yang diselenggarakan oleh Internet Sehat ID dan Relawan TIK tanggal 22 Juli 2020. Juara 2 Lomba Unggahan Review Acara DEA di Pekalongan yang diselenggarakan oleh BPSDMP Yogyakarta bersama Kominfo dan Digital Talent Scholarship tanggal 15 sampai 16 September 2021. Juara 1 Lomba Desain Busana dalam rangka KBB di Museum Batik Pekalongan tanggal 13 November 2021. Penyerahan piagam penghargaan dari Staika Pekalongan kepada wisudawan terbaik. Kepada Saudari Melisa dan Saudari Dian Nur Muniroh, disilahkan. Wisudawan terbaik dimohon menempatkan diri. Yang kami hormati Ketua Staika Pekalongan, dimohon menyerahkan penghargaan. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat yang diikuti oleh anggota Senat. Penampilan perwakilan wisudawan, persembahan lagu oleh Puput Fatma Alawiyah, Sarjana Ekonomi, disilahkan.
Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Persembahan lagu oleh Ilham Koyum, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadirin semuanya, izinkanlah saya menyanyikan sebuah lagu karya dari Bang Iwan Fals yang berjudul Ujung Aspal Pondok Gede. Di kamar ini aku dilahirkan, di balai
bambu, buah tangan Bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku Ujung Aspal Pondok Gede. Rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Kambing 9, motor 3, Bapak punya. Ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Di depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkut tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan. Welcome speech. Kalimah mewakili Harijin. Sambutan wakil wisudawan kepada Aulia Ulfa Sarjana Ekonomi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bittariqatil qawim wa faqqihna fi dinil mustaqim
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadhiri liwajhil karim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyidis sanadil azim sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim amma ba'du. Yang kami hormati Ketua STAI Ki Ageng Pekalongan Bapak Arif Dwi Iskandar M.Hum, yang kami hormati Wakil Ketua serta anggota Senat STAI Ki Ageng Pekalongan, yang terhormat Kaprodi, dosen dan segenap sivitas akademika STAI Ki Ageng Pekalongan, orang tua, wali dan segenap tamu undangan yang kami hormati, serta teman-teman wisudawan yang berbahagia. Bersama matahari yang tampak bersinar terang, saya mengucapkan alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah senantiasa menaungi perjalanan hambanya dengan pertolongan. Sholawat beserta salam semoga selalu berlimpah pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin para insan yang membawa lentera paling terang hingga hari pembalasan. Semoga kita termasuk umatnya yang beroleh cinta kasih syafaatnya. Amin. Berdirinya saya di sini adalah untuk mewakili seluruh rekan wisuda ke-6 STAI Ki Ageng Pekalongan tahun 2021. Merasa mendapat kehormatan, lewat kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada segenap jajaran dosen, pengajar, pendidik di STAI Ki Ageng Pekalongan yang telah mengerahkan seluruh usaha dan doanya sehingga kami sampai di posisi ini, menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat perguruan tinggi dengan baik. Wisudawan angkatan 2021 adalah angkatan yang sangat luar biasa, karena kita adalah angkatan yang pernah merasakan kuliah di masa pandemi, masuk kelas secara virtual, sampai di wisuda dalam situasi dan kondisi yang terbatas. Namun, itu semua tidak menghalangi kami dalam mencari ilmu. Teman-teman wisuda yang berbahagia, tidak ada hasil yang diperoleh tanpa jerih payah. Begitu pula gelar yang sekarang tersemat pada nama kami. Saya yakin masing-masing dari kami memiliki cerita juangnya sendiri. Mengingat hari pertama memasuki gerbang sebagai calon mahasiswa, sampai akhirnya sekarang yang diwisuda, tentu tidaklah mudah. Karenanya, mari kita kembali mengucap syukur atas karunia ini, mewujudkannya lewat peran yang bermanfaat sebagai bentuk cara mengaplikasikan apa yang kita dapat di bangku kuliah. Menuntut ilmu adalah kewajiban, tapi mengamalkannya juga adalah keharusan. Al ilmu lil amal, al ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu adalah untuk diamalkan. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Teman-teman wisudawan, terima kasih telah datang di acara wisuda kita. Di sela-sela kesibukan kalian untuk berangkat kerja, kita telah memperoleh banyak pengalaman manis, pahit di kampus tercinta. Jangan bahas mengenai canda, tawa, suka duka, air mata, bahkan sebuah kisah cinta dengan si dia. Tapi mari bicarakan semangat kalian untuk kuliah dan bekerja. Jangan lupakan kisah keluarga ini, kawan. Kisah di mana pertama kali kita berjumpa, saat itu pukul 2 siang setelah kalian pulang kerja. Wajah kalian saat itu seperti mengatakan, langsung presentasi saja, tak usah makalah. Lalu dari mana kita mendapat pengetahuan
jika tanpa literasi membaca, tetapi malah literasi bekerja. Kita bahkan berdebat hanya untuk menentukan makna mahasiswa. Saat itu kita mulai mengenal organisasi ekstra, dan yang terjadi adalah bimbang antara mapaba atau sertifikat kerja. Bingungkah kalian bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja? Karena yang dosen kita tahu, bahkan kita meninggalkan kelas demi sebuah upah. Lalu memberikan upah demi membayar kuliah. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai akhirnya saat ini, hari ini kalian sudah tidak bimbang lagi antara wisuda atau bekerja. Jadi marilah kita saling bergandeng tangan, menguatkan pijakan untuk berjuang bersama dalam lini masing-masing. Agar gelar tak sekedar gelar, tapi bisa menjadi pondasi kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar. Perjalanan kita masih panjang. Menjadi apapun tak masalah, tapi semoga apa yang telah diajarkan nyata-nyata jadi anugerah yang tidak sia-sia tanpa faidah. Hadirin sekalian yang berbahagia, manusia tempatnya salah, itu adalah kebenaran. Tapi bukan berarti menjadi alasan yang dibenarkan untuk setiap kesalahan. Oleh karenanya, kami segenap lulus wisudawan ke-6 STAI Ki Ageng Pekalongan meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf, kurang, dan salah kami selama masa belajar kami di sini. Baik itu dalam ucapan, tingkah laku, maupun perbuatan. Untuk segenap rekan-rekan yang saya banggakan, terima kasih telah membersamai satu di antara ratusan langkah perjuangan. Maaf untuk segala kekhilafan, mari kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Setelah hari ini, kita akan tetap menjaga tali persaudaraan. Tiba waktunya kita ucapkan sampai jumpa pada gedung kampus yang menjadi saksi. Pada tiap ruang yang mengukir kenangan berarti. Terima kasih Bapak Ketua, terima kasih Bapak Ibu dosen beserta staf dan jajarannya. Semoga Allah melipat gandakan balasan atas jasa Anda semua pada kami. Memberi kebaikan berlimpah pada kehidupan dunia akhirat Anda semua. Orang-orang hebat yang menuntun kami memiliki, merangkai, dan mewujudkan mimpi. Rasa terima kasih juga kami persembahkan kepada orang tua dan keluarga kami yang merupakan lingkungan pendidikan pertama. Terima kasih telah mengantarkan kami ke pendidikan tinggi ini. Tentunya segala hal yang kami capai saat ini adalah berkat kerja keras, kesabaran, dan kasih sayang kalian. Semoga kami dapat memenuhi sedikit harapan dan doa orang tua untuk menjadi anak yang berbakti, berbudi pekerti, dan mengabdi untuk negeri. Hari ini bertepatan dengan Hari Ibu, tanggal 22 Desember 2021. Kami ingin mengucapkan terima kasih tentunya yang dikhususkan kepada ibu-ibu kami. Saya khususkan untuk ibu saya yang berada di belakang sana. Mama, terima kasih. Dedikasi ini saya persembahkan untuk Mama. Mohon maaf apabila selama saya menjadi anak pernah menyakiti perasaan Mama, baik itu dalam ucapan maupun perkataan. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Tapi pada hari ini saya ingin menunjukkan bahwa apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya berikan saat ini adalah dedikasi untuk Mama dan almarhum Papa. Hadirin yang berbahagia. Tentu perjuangan tersebutlah yang membawa kami dalam menempa potensi diri. Oleh karena itu,
Sungguh kami merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar STHI Ki Ageng Pekalongan. Kampus yang terus-menerus tak letih untuk berjuang menorehkan prestasi. Kampus yang menerima kami apa adanya dan menjadikan kami ada apanya. Dari kampus ini lahirlah kami, insan-insan pembaharu, generasi-generasi emas yang tidak pernah lupa aspek moral, emosional, dan spiritual. Akhirnya, harapan kami ke depan, STHI Ki Ageng Pekalongan dapat menjadi pusat studi bagi mahasiswa dan masyarakat, semakin meneguhkan diri sebagai perguruan tinggi berkualitas, serta tetap berkomitmen dan berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bunda oleh paduan suara mahasiswa STIKA Pekalongan.
Kalimah Raisil Jami'ah Ki Ageng Pekalongan Al-Islamiyah. Sambutan Ketua STAIKA Pekalongan yang kami hormati Bapak Arif Dwi Iskandar, Magister Humaniora, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Senat STAI Ki Ageng Pekalongan beserta Dewan Senat, yang terhormat pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo, hadir Bapak Kiai Haji Khairuddin Baghawi dan Bapak Mahfud Hafidhi MH, yang terhormat pimpinan, dosen, dan pegawai STAI Ki Ageng Pekalongan, yang terhormat segenap tamu undangan, wabil khusus dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, hadir Bapak Kiai Haji Busairi selaku Kasih Pendidikan Madrasah, yang terhormat segenap donatur dan kepala satuan pendidikan yang ada di lingkungan Yayasan Madrasah Islamiyah, yang terhormat segenap orang tua, wali, wisudawan, dan tentu yang berbahagia segenap wisudawan ke-6 STAI Ki Ageng Pekalongan. Alhamdulillah, mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersama mengikuti acara wisuda ke-6, wisuda sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan tentu kita berharap acara ini bisa selesai dengan lancar dan tentu juga dengan baik. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama kita meminta, memohon kita diakui sebagai umatnya dan tentu saja mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin dan wisudawan yang berbahagia. Pertama, mewakili STAI Ki Ageng Pekalongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya wisuda ke-6 STAI Ki Ageng Pekalongan. Tentu wisuda hari ini dan tahun kemarin bukan wisuda yang biasa-biasa saja, karena kita banyak terbatasi oleh pandemi yang sampai saat ini masih melanda kita, baik di Indonesia maupun di dunia. Usaha yang sangat luar biasa telah bersama-sama kita nikmati hari ini. Luar biasa diselenggarakan oleh panitia dan kerjasama dengan para wisudawan dan wisudawati. Untuk itu, mari kita beri aplaus untuk panitia dan segenap wisudawan. Tentu juga dalam penyelenggaraan ini, jika ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang, tentu dengan ikhlas hati kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentu ini akan menjadi koreksi kami ke depan dalam menyelenggarakan wisuda. Bapak Ibu hadirin dan segenap wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa November kemarin itu menjadi hari lahir STAI Ki Ageng Pekalongan
yang memasuki usia ke-11 tahun. Tantangan-tantangan sudah kita bisa hadapi di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi lagi-lagi di tahun berikutnya ada banyak tantangan yang justru mungkin akan lebih berat. Oleh karenanya, mari bersama-sama seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dan juga mahasiswa bersama-sama kita hadapi tantangan itu dan meraih peluang-peluang yang ada. Kita ambil contoh sebagai laporan kepada pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah. Ke depan, proses penjaminan mutu akan semakin ketat. Akreditasi itu kalau dulu hanya dengan visitasi, sekarang sudah melalui pemantauan, melalui website, portal Kemendikbudristek Dikti. Tanpa harus adanya visitasi. Ditambah lagi, hari ini untuk program studi ada yang namanya lembaga akreditasi mandiri, di mana pemerintah tidak lagi membiayai proses akreditasi itu, tetapi biayanya dibebankan kepada perguruan tinggi masing-masing, kecuali akreditasi perguruan tinggi. Dan tentu pembiayaannya akan sangat besar. Informasi baru kemarin, itu satu program studi untuk akreditasi kurang lebih 50 juta. Itu untuk penyelenggaraannya saja, belum penyiapannya. Artinya satu program studi hampir 100 juta. Itu untuk akreditasi program studi. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya semakin ke depan tadi tantangan akan semakin terbuka yang harus kita hadapi. Tetapi peluang juga insya Allah akan semakin banyak. Di samping yang lain, tantangan berikutnya adalah dengan regulasi-regulasi yang terus berkembang. Misalkan hari ini kita bersama sedang menggodok, mengadaptasi, mengintegrasi kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ini menjadi PR bersama kita. Agar apa? Agar lulusan-lulusan nanti ini semakin berkualitas dan tentu saja mengikuti ya, aturan dan tentu saja landasan-landasan yang harus dikembangkan. Peluangnya juga terbuka. Alhamdulillah pada tahun ini kita diberi banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi peluang untuk mendapatkan KIP kuliah, beasiswa. Dan juga kita diberi banyak fasilitas untuk pengembangan sarana prasarana. Insya Allah ini segera jadi untuk ruang kemahasiswaan. Yang akreditasi kemarin ketika di video itu dianggap oleh asesor seperti toilet katanya. Nah sekarang sudah luar biasa insya Allah ya. Tepuk tangan untuk kemahasiswaan. Kita juga alhamdulillah difasilitasi. Ya insya Allah tahun depan kita akan terfasilitasi untuk beasiswa. Tidak hanya untuk mahasiswa ya, tetapi juga untuk tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu dosen dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah kami kemarin sudah bertemu dengan Wakil Ketua MPR RI dan siap untuk mendorong dan memfasilitasi beasiswa untuk itu. Karena apa? Ke depan ada tantangan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Yayasan sudah menantang kita untuk membuat program pasca sarjana S2 Manajemen Pendidikan Islam. Tepuk tangan. Sekalipun masih tantangan. Dan juga kemarin kita kedatangan tamu dari Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama. Beliau menantang 5 tahun ke depan kita beralih status menjadi institut. Bukan lagi Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan, tetapi menjadi Institut Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Sekali lagi ini menjadi tantangan dan sejalan dengan visi misi kita. Visi kita apa? Menjadi perguruan tinggi modern, kompetitif, maslahat dalam aktualisasi ilmu pengetahuan di tingkat nasional tahun 2035. Dan hari ini 5 tahun kedua dan jargon kita 5 tahun kedua ini dalam rencana induk pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan adalah menjadi competitive university. Yaitu menjadi kampus yang kompetitif, kampus yang mampu bersaing dengan baik, baik lulusannya maupun kelembagaannya. Oleh karenanya kembali, hal ini
tidak lepas dari bersama-sama. Mari kita mengembangkan diri secara bersama-sama, secara kolektif, menyambut juga spirit perubahan yang sedang digaungkan oleh Yayasan Madrasah Islamiyah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya tentu dalam kesempatan ini kami ingin berpesan kepada segenap wisudawan. Baik itu wisudawan, karena wisudawan atau mahasiswa di STAIK Ageng Pekalongan itu kalau boleh saya membagi itu ada berapa golongan. Yaitu mahasiswa yang mengabaikan diri, ada mahasiswa yang mengabdikan diri, ada mahasiswa yang mengabadikan diri. Yang mengabaikan diri itu ciri-cirinya datang pertama kuliah hilang. Entah kemana, tiba-tiba berapa tahun kemudian datang ke akademik. Mbak, saya mau kuliah lagi. Nah itu biasanya itu mahasiswa yang mengabaikan diri itu. Atau datang awal selanjutnya tidak tahu, nanti ketemunya di jalan. Lah kok sudah selesai, padahal tidak pernah kuliah. Nah, itu ya. Ada juga mahasiswa yang mengabdikan diri, aktif di lembaga kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra. Itu ya, aktif sekali. Kuliahnya juga begitu. Saya yakin di sini banyak yang seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin kita mendapatkan fasilitasi untuk lembaga kemahasiswanya ikut Diklat Timnas, Diklat Kepemimpinan Nasional. Alhamdulillah Mbak Maghfirah Izania terpilih mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di Banten. Dari ratusan perguruan tinggi kita masuk ke 62 besar. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Dan yang terakhir adalah mahasiswa yang mengabadikan diri. Ya, mengabadikan diri itu berarti ya melamakan diri. Ya. Ada enggak di sini? Tidak ada ya? Ya, kalaupun ada tidak apa-apa. Itu kan mahasiswa. Kalau ini kan sudah wisudawan. Tapi alumni gitu ya. Alumni yang seperti itu. Tapi ada juga yang keempat ini. Sudah mengabaikan diri, mengabdikan diri iya, mengabadikan diri juga iya. Tidak pernah datang ikut kuliah, tapi aktif di kegiatan kemahasiswaan. Dan tidak selesai-selesai. Nah ini luar biasa ini ya. Tapi semoga di sini tidak ada. Nah gitu ya. Mahasiswanya sedang di kampus maksudnya gitu. Ya, kami berpesan kepada siapapun yang hari ini alhamdulillah sudah diwisuda ya. Jadi yang pertama adalah mari berbangga diri ya, bahwa harus bangga dengan alma mater dan apa yang sudah diraih di kampus. Ya. Karena apa? Kalau sudah berbangga insya Allah akan muncul kepercayaan diri. Anda hari ini yang menentukan nanti suksesnya bukan hanya perguruan tinggi, tapi Anda sendiri. Ya. Tetapi lagi-lagi berbangga diri boleh, tapi tetap rendah hati. Bahwa ilmu Anda itu belum apa-apanya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Pada setiap orang alim itu mesti akan ada yang lebih alim lagi. Teruslah belajar. Ya, tetapi tadi ingat, terus percaya diri bahwa Anda juga bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lain. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting adalah hari ini kita dihadapkan dengan era disrupsi. Era di mana peluang kerja bisa jadi menyempit. Karena apa? Karena ada banyak peluang-peluang kerja atau ruang-ruang kerja beralih ke mesin. Ini tantangan. Ditambah lagi ada bonus demografi tahun 2028, 2030. Banyaknya usia-usia produktif, usia kerja. Jadi Anda lulusan hari ini akan bersaing dengan sekian banyak lulusan dari perguruan tinggi lain. Yang menentukan Anda sukses di karir itu adalah harus memiliki mental entrepreneurship, kewirausahaan. Kalau kemudian yang diinginkan hanya diwadahi oleh satu institusi, itu bisa jadi akan sempit. Tapi kalau cara berpikirnya Anda mewadahi, Anda menciptakan lapangan kerja, Anda membuat institusi sendiri, Anda menjadi bos bagi diri Anda dan lembaga atau institusi Anda, insya Allah itulah yang nanti akan berhasil. Oleh karenanya, tentu ini yang kemudian kami harapkan. Kita ingin teman-teman nanti sukses di sana. Ya, ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi pengawas, ada yang kemudian juga aktif di industri, menjadi pengusaha-pengusaha baru bagi program studi ekonomi syariah. Yang kita harapkan begitu,
sehingga nanti kembali ke kampus dengan gagasan-gagasan. Kalau hari ini bantuan banyak dari pemerintah, suatu ketika Anda bisa membawa bantuan yang banyak untuk kampus STAI Ki Ageng Pekalongan. Jadi reuni kita di tahun-tahun mendatang itu akan sangat produktif, ya. Kita harapkan dari lulusan-lulusan ini menjadi orang-orang besar, orang-orang yang bisa mengubah khususnya bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, pesan yang terakhir adalah kami ingin yang sudah hari ini menjadi penggerak di masyarakat, teruslah menjadi penggerak, berkontribusi kepada masyarakat. Yang sudah aktif di IPNU, IPPNU, di Ansor, kemudian mungkin di Fatayat, kalau muslimat belum ya? Belum. Itu dilanjutkan, ya, ditingkatkan kembali, atau di PMII misalkan. Jangan selesai hanya di komisariat, tapi di pengurus daerah atau kemudian provinsi atau kemudian pengurus pusat. Karena itu menjadi bahan untuk atau bekal bagi mengembangkan karir atau kemudian pengalaman. Karena pengalaman sangat luar biasa nanti dibutuhkan dalam menjalani kehidupan aslinya yaitu di masyarakat. Dan tentu saja kami mengharapkan teman-teman semua tetap menjadi bagian strategis bagi pengembangan STAI Ki Ageng Pekalongan. Kami menganggap bahwa lulusan itu aset terbaik dan aset yang sangat luar biasa bagi kami untuk terus berkembang. Oleh karenanya kami berharap dukungan dari segenap alumni wisudawan untuk tetap menjalin komunikasi dan bersama-sama mengembangkan STAI Ki Ageng Pekalongan. Yang selanjutnya, tentu yang terakhir kami berpesan, menyampaikan pesan kepada segenap orang tua wisudawan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya, mendorong putra-putrinya untuk berkuliah di STAI Ki Ageng Pekalongan. Kami tidak bisa memberikan banyak hal kepada mereka, tetapi kami bisa mendorong mereka untuk mengembangkan dirinya, baik secara akademik maupun non-akademik. Bapak Ibu sekalian, tidaklah usah menuntut, cukuplah menuntun saja. Insya Allah mereka sudah dibekali dengan sekian banyak hal, karena sejatinya anak itu pelayan bagi orang tua. Kenapa anak harus belajar? Karena bisa jadi melayani, merawat orang tuanya itu sangat berat dibandingkan mungkin bapak ibu bisa merawat sekian banyak anak. Tapi lihat hari ini ada orang tua yang punya 9 anak, mengurus 1 orang tua saja terkadang sulitnya luar biasa. Tapi itulah tantangannya. Ya, itulah tantangannya. Oleh karenanya perlu belajar. Dan mereka yang kemudian lulus hari ini tidaklah usah dibebani dengan nanti harus menjadi apa, harus menjadi ini. Tidak usah. Mereka akan menjadi dirinya sendiri dengan kualitas dan kapasitas yang sudah mereka pelajari dan sudah mereka siapkan di bangku kuliah. Yang terpenting adalah mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk lingkungannya dan tentu saja menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Anak-anak yang solih dan solihah. Insya Allah itu sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan adalah tadi anak-anak yang solih dan solihah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika kami dalam membimbing putra-putri ibu bapak sekalian ada banyak kekurangan, kekhilafan. Tapi inilah kami dan kami juga mohon sekali lagi dukungannya terus. Sekalipun mungkin putra-putri bapak ibu sekalian tidak lagi kuliah di STAIKA Pekalongan, tapi tetap bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keluarga besar STAI Ki Ageng Pekalongan. Yang terakhir, kami mengajak semuanya untuk saling mendoakan. Saling mendoakan dan kami mohon doa bahwa di tahun ini adalah tahun yang berat bagi kami, di mana orang-orang yang mengawali mendirikan STAI Ki Ageng Pekalongan berpulang, yaitu ada almarhum Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Rozikin Daman, itu adalah ketua
Staikap yang pertama dan Ketua Senat, dan juga mendirikan Staikap Pekalongan. Kemudian juga ada almarhum almaghfurlah Bapak Dr. Andes Haji Irwan Abbas yang juga berpulang. Beliau adalah dulu membidangi juga lahirnya Staikap dan juga terakhir menjadi Ketua Yayasan Madrasah Islamiyah. Oleh karena itu kami mohon pembacaan suratul Fatihah untuk beliau berdua, semoga diterima amal baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Terima kasih dan tentu juga kami mohon doanya. Mari bersama-sama kita saling mendoakan. Para wisudawan mendoakan dosen-dosen yang sudah bersama-sama di kelas, tenaga kependidikan yang sudah melayani, mendoakan orang tua, mendoakan semua yayasan dan semuanya saling mendoakan. Karena kita yakin salah satu mungkin dari doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diperintahkan untuk juga sering meminta doa. Istaksir minan nasi min du'ail khairi laka fa innal 'abda la yadri min lisani man yustajabu lahu au yurham. Bahwa kita tidak tahu melalui lisan siapa doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah dan Allah memberikan rahmat kepada kita atau kepada hamba ini. Oleh karenanya mari terus saling mendoakan. Insya Allah kami mendoakan semua wisudawan dan orang tua untuk sukses dalam hidupnya, bermanfaat di masyarakat, dan juga kami mohon doa kepada semuanya agar kami diberi kekuatan sehingga kami bisa mengembangkan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi yang unggul dengan kompetisi, dengan kompetitif yang dimana di dalamnya kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang berkembang hari ini di masyarakat maupun regulasi-regulasi yang ada. Sekali lagi selamat dan marilah menjadi orang-orang yang positif dalam memandang sesuatu. Jangan kemudian menjadi orang-orang yang negatif dalam memandang sesuatu. Mari bersama-sama kita melihat dan terus memegang falsafah hewan. Ya, falsafah hewan yang mungkin ini terakhir kita sering dengarkan, yaitu marilah menjadi matanya seperti matanya lebah yang selalu di tempat sampah pun yang dia cari adalah bunga. Dan jangan sekali-kali kita menjadi matanya lalat. Di kebun bunga pun yang dia cari adalah sampah. Oleh karenanya melihat sesuatu, mari kebaikannya. Selalu saja ada kebaikan dalam kesulitan dan selalu saja juga ada keterbukaan rizki dari kesempitan yang mungkin kita rasakan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang mungkin juga kurang di hati. Sekali lagi selamat dan sukses untuk kita semua. Dan saya minta wisudawan terakhir menyampaikan yel-yel. Kalau saya bilang Staikap, tolong ucapkan modern, kompetitif, maslahat, jaya. Siap ya? Karena ini suasananya dingin. Suasananya dingin itu ya cocoknya untuk tidur gitu ya, untuk diam gitu ya. Oke ya. Sekali lagi ketika saya mengucapkan Staikap, jawab modern, kompetitif, maslahat, jaya. Siap ya? Staikap, jaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.